Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Viva Septia Sakinata dari kelas 12 P3. Saya di sini nggak sendirian. Yore. Hai. Perkenalkan, nama saya Guntur Jagat, absen 13. Nama saya Ahmad Hanifar Rahman Alifriano, absen 2. Perkenalkan, nama saya Recia Helena Putri Endri, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fakria, absen 4. Kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang benua Eropa Tengah. Jadi simak video ini ya. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bentang alam benua Eropa Tengah. Sebelum itu, kalian udah tahu nggak sih apa itu bentang alam? Belum tahu ya? Jadi, bentang alam adalah suatu unit geomorfologi yang berdasarkan karakteristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang bentang alam yang ada di Eropa Tengah. Di Eropa Tengah terdapat pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen membentang hingga ke semua benua. Puncak dari rangkaian gunung Alpen adalah Gunung Elbrus. Di bagian timur, membentang pegunungan Ural yang menjadi batas alam antara benua Eropa dengan benua Asia. Sungai penting di kawasan Eropa Tengah adalah Sungai Danube. Sungai ini mengalir hingga ke Eropa Timur. Sungai-sungai penting lainnya di Eropa adalah Sungai Thames, Sungai Loire, Sungai Rhine, dan Sungai Meuse. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim dan karakter wilayah di Eropa Tengah. Nah, kalian udah pada tahu nggak sih apa itu iklim? Iklim adalah rata-rata cuaca, di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada waktu tertentu. Nah, di Eropa Tengah terdapat dua jenis iklim, yaitu iklim laut dan iklim kontinental. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Yaitu dari karakteristik iklim, yang pertama ada iklim laut. Iklim laut adalah sejenis iklim yang biasanya ditemukan di sepanjang pantai barat di area garis bintang tengah di beberapa benua di dunia. Selain itu, iklim laut juga dapat diartikan sebagai iklim yang dipengaruhi oleh permukaan air yang luar, memiliki sifat relatif berawan dengan curah hujan yang tinggi dan basah. Akibat adanya iklim laut yang bersifat lembab ini, maka bisa menyebabkan musim hujan yang berkepanjangan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri iklim laut. Yang pertama yaitu amplituda suhu harian dan tahunan kecil. Nah, kemudian yang kedua, banyak hujan di musim dingin dan umumnya hujan rintik-rintik. Kemudian yang ketiga, banyak awan. Yang keempat, pergantian antara musim panas dan dingin terjadi tidak mendadak dan tiba-tiba. Kemudian yang selanjutnya yaitu iklim kontinental. Iklim kontinental adalah jenis iklim yang cenderung memiliki ciri suhu musim dingin dalam waktu tertentu. Umumnya kawasan yang banyak diliputi iklim kontinental akan lebih banyak dilewati periode bersalju tiap tahunnya. Kemudian ciri-ciri dari iklim kontinental, yang pertama, iklim kontinental mengalami sekurang-kurangnya 3 bulan dengan suhu melampaui 10 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, memiliki perbedaan suhu pada musim dingin dan panas hingga mencapai 40 derajat Celcius. Suhu rata-rata selama musim dingin biasanya di bawah titik beku seperti di bawah negatif 3 Celcius selama sekitar 1 bulan. Kemudian yang terakhir, curah hujan tahunan rata-rata adalah 24-47 inci, sebagian besar dalam bentuk salju. Jadi dingin banget kalau di sana ya, enak dingin. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan ras yang mendiami benua Eropa Tengah.
Ras yang mendiami benua Eropa Tengah ialah ras Kaukasoid dengan ciri bertubuh besar, berambut pirang, bermata biru, dan juga putih. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik ras suku bangsa dan kebudayaan yang ada di benua Eropa Tengah. Yang pertama ada suku bangsa Nordik, memiliki ciri bermata biru, berambut sangat pirang. Mereka tinggal di wilayah utara, yaitu Jerman, Belanda, dan semenanjung Skandinavia Alpina. Yang kedua ada suku Alpina, memiliki ciri yaitu bermata coklat, berambut pirang. Mereka tinggal di wilayah tengah seperti Prancis, Swiss, dan Belgia Mediteran. Suku bangsa Mediteran memiliki ciri bermata agak kecoklatan dan berambut hitam kecoklatan. Mereka tinggal di Italia, Yunani, dan Spanyol di Nara. Yang berikutnya suku bangsa Dinara, memiliki ciri-ciri berambut hitam kecoklatan. Mereka tinggal di Rumania, Slavia. Yang berikutnya suku bangsa Slavia, memiliki ciri bermata abu-abu atau biru dan berambut pirang keputih-putihan. Mereka tinggal di Bulgaria, Rusia, Slovakia, dan Yugoslavia. Berikutnya adalah budaya Latini. Ialah suatu kebudayaan kuno yang pernah hidup di kawasan Eropa Tengah sekitar tahun 450 hingga 50 sebelum Masehi. Nama budaya ini dinamai sesuai nama situs di tepi utara Danau Neuchâtel di Swiss. Budaya Latini menggantikan budaya Hallstatt yang sudah ada sebelumnya sekitar tahun 1200 sampai 450 sebelum Masehi. Sebagai budaya dominan di Eropa Tengah, kawasan penemuan artefak budaya Latini membentang meliputi Eropa Barat dan Tengah, mulai dari Irlandia hingga Rumania. Periode Latini sering disamakan dengan pertengahan zaman besi, Selitik, karena keberadaannya berada di wilayah yang ditempati oleh penutur bahasa Keltik. Budaya Latini mengalami kemunduran setelah penaklukan Gaul oleh Julius Caesar 100 sampai 44 sebelum Masehi. Pada pertengahan abad ke-1 sebelum Masehi, Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas utama Eropa Tengah. Komoditas adalah barang niaga atau barang dagang utama hasil bumi yang dimanfaatkan untuk ekspor. Komoditas utama Eropa Tengah adalah triticale, gandum hitam, susu, kentang, dan juga raspberry. Komoditas utama Eropa Tengah, pertanian. Negara Eropa Tengah adalah beberapa produsen makanan paling signifikan di dunia. Jerman adalah produsen hop terbesar di dunia dengan pangsa 34,27% pada tahun 2010. Produsen ketiga gandum hitam dan barley, produsen lobak kelima, produsen susu terbesar keenam, dan produsen kentang terbesar kelima. Polandia adalah produsen triticale terbesar di dunia, produsen raspberry terbesar di dunia kedua, kismis, gandum hitam ketiga, apel kelima, dan soba produsen kentang terbesar ketujuh. Republik Ceko adalah produsen hop terbesar keempat di dunia dengan produsen triticale ke-8. Hungaria adalah produsen hop kelima dan produsen triticale terbesar ke-7. Serbia adalah produsen plum terbesar kedua dunia dan raspberry. Slovenia adalah produsen hop ke-6 di dunia. Bisnis Eropa Tengah memiliki organisasi regional Asosiasi Bisnis Eropa Tengah atau SEBA, didirikan pada tahun 1996 di New York sebagai organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mempromosikan peluang bisnis di Eropa Tengah dan mendukung kemajuan para profesional di Amerika dengan latar belakang Eropa Tengah.
Halo dulur-dulur Sugeng Sonten. Saya di sini akan menjelaskan apa itu politik Eropa Tengah. Politik Eropa Tengah dibangun sebagai bentuk integrasi Eropa Tengah atas dasar nilai-nilai demokrasi yang ada di negara anggota Eropa Tengah. Selanjutnya, kekuatan politik Eropa Tengah dibangun sebagai bentuk pengakuan, kendali, dan kekuasaan di wilayah Eropa Tengah yang berorganisasi regional yang bersifat mancanegara. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga konten kami mengedukasi kalian semua untuk selalu semangat belajar geografi. See you.